kalau kita ibaratkan jendela mata kita ini, katarak itu di kacanya. Jadi benar-benar mulai memutih kacanya itu sehingga tidak bisa melihat. Mulai dari dia berkurang pandangannya sampai dari 1 meter, bahkan cuma bisa melihat cahaya atau cuma bisa melihat lambaian tangan. Sebentar dok, maaf dok. Ini mengeluarkan lensa tuh artinya matanya dikeluarin. Oh enggak, Apa enggak, ya. Jadi memang saya selalu menjelaskan ke pasien, pasien tuh takut dilakukan tindakan karena mereka pikir matanya dikeluarkan. Padahal enggak. Jadi kita dengan tindakan PKO-emulsifikasi ini, Itu kan laser kita taunya mahal dok. Itu di cover BPJS nggak ya kalau untuk tindakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Lubuk Linggau. Kembali lagi bersama saya Ilham Radipta di program Pod Klinik, podcastnya Rumah Sakit Ayah Bunda Lubuk Linggau. Jangan lupa buat ayah bunda, kakak adik untuk subscribe channel YouTube ini dan pastikan nyalakan notifikasinya karena biar bapak ibu, kakak adik tidak ketinggalan informasi-informasi terkini tentang dunia kesehatan. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan ngobrolin salah satu kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, yaitu kesehatan mata. Ini penting banget karena mata ini jendela dunia ya. Karena ini kita melihat dengan mata dan ini adalah salah satu indera yang sangat penting ya Bapak Ibu karena digunakan setiap hari melihat dan membantu kita untuk beraktivitas. Dan di samping saya sudah hadir Dr. Dani Arman selaku dokter spesialis mata. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Gimana nih? Saya pakai kacamata nih dok. Iya, Langsung sudah diperiksa. tanda-tanda ya. Sudah tanda-tanda. Dokter, Siap. hari ini kita akan ngomongin katarak nih dok. Iya. Katarak ini penyakit atau apa ya, sebuah momok yang menakutkan buat yang saya tahu ya. Yang saya tuh katarak tuh kebanyakan yang saya kenal tuh ke laki-laki dok. Oh, begitu ya. Saya belum pernah Pemahaman. dengar ada yang ke perempuan malah. Iya, jadi memang pemahaman orang kan beda-beda. Nah, boleh dok dicerahkan nih dok. Sebenarnya Pemahaman ini, dok. katarak ini itu memang merupakan penyakit degeneratif. Artinya katarak itu merupakan penyakit akibat faktor usia. Oke. Akibat penuaan, maka terjadilah katarak. Katarak. Jadi katarak ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Oh, oke. Katarak itu sendiri dia terjadinya di dalam bola mata, pada lensa di dalam bola mata kita. Oke. Kalau saya sering jelaskan pada pasien, katarak itu seperti ubanan. Ubanan. Jadi semua orang kan pasti ubanan. Pasti ubanan. Jadi semua orang pasti katarak. Katarak. Kalau nggak katarak berarti itu memang berkah dari Allah ya. Masya Allah. Jadi semua orang pasti katarak. Kalau kita bagi lagi katarak itu tadi yang pertama ada proses degeneratif secara natural. Karena proses penuaan maka terjadilah kabur pada protein lensanya, maka matanya akan kabur. Dia akan berasap sampai akhirnya dia tidak bisa melihat. Itu pada katarak yang proses degeneratif. Tapi katarak bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Usianya dok? Usia, karena ini proses degeneratif, kalau katarak degeneratif itu biasanya dia terjadi pada usia-usia yang sudah lebih tua. Biasanya sudah mulai terasa itu umur 50 tahunan. Dan mulai mengganggu aktivitas biasanya pada usia 60 tahun ke atas. Karena pandangannya sudah semakin buram. Kalau kita ibaratkan jendela mata kita ini, katarak itu di kacanya. Jadi benar-benar mulai memutih kacanya itu sehingga tidak bisa melihat. Mulai dari dia berkurang pandangannya sampai dari 1 meter, bahkan cuma bisa melihat cahaya atau cuma bisa melihat lambaian tangan. Jadi sudah sangat mengganggu aktivitas biasanya kalau sudah 60 atau 70 tahun ke atas. Kalau di usia 50 tahun atau 40 tahun awal, itu memang kataraknya masih tipis biasanya, sehingga belum mengganggu aktivitas. Nah, tapi ada juga katarak yang usia di bawah itu. Bisa ya? Bisa, misalnya dia terjadi pada anak-anak. Jadi anak-anak akibat proses misalnya infeksi saat lahir, maka terjadi katarak. Atau juga karena ada traumatik. Misalnya matanya pernah terbentur, akhirnya dia katarak. Atau pada usia yang lebih muda, misalnya akibat dari kencing manis. Karena proses kencing manis itu mempercepat terjadinya
proses katarak juga. Oke, Gitu. ini kencing manis lumayan menakutkan ya, karena kemarin kita Hmm. ngobrol sama penyakit dalam ke kencing manis. Terus kita Mm-mm. ngomongin apa? Salah satunya itu berarti kalau Ya, orang udah kena kencing manis tuh bisa komplikasi ya, Dok? iya bisa banyak. Salah satunya ini kalau Bisa. di mata komplikasinya itu bisa katarak. Nah, Oke, nah lebih Dok, cepat. ini kan katarak ini adalah suatu keniscayaan Mm-mm. kayaknya ya, Betul, sebuah hal yang pasti pasti akan akan terjadi. terjadi. Bisa dihindari nggak, Dok? Kalau memang kita udah tahu ini pasti terjadi dengan cara makan mungkin atau gaya hidup atau olahraga gitu, Dok, Hmm. untuk katarak ini, Dok? Dan karena ini proses degeneratif, eh, sama seperti hal yang lain, kalau kita menjaga dengan baik, ada beberapa pasien dia sudah umur 70 tahun, tapi kataraknya masih tipis. Oh, Kataraknya tetap ada, tapi kataraknya mungkin tipis. mm-mm. Ini kan berkaitan dengan aktivitas sel di dalam tubuh. Itu balik lagi ke perbedaan dari DNA Hmm. orang per orang ya, jadi berbeda. Kalau untuk hal-hal yang lain, misalnya kita menghindari makanan atau apa, ya memang tentu makan makanan yang bergizi itu akan mungkin ya memperlambat terjadinya proses katarak, Hmm. tapi katarak tetap akan terjadi kayak gitu. Oke, 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 ya, 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 ya. Ciri gejala awal, Dok. Orang Nah, katarak ini biar kita tahu walaupun tipis, itu apa mm-mm, sih gejalanya atau membedakan sama minus atau sama ya, plus gitu, Dok? katarak ini menarik. Jadi dari bahasanya pun katarak ini artinya air terjun. Oke. Mengapa disebut air terjun? Karena pandangan orang yang mengalami katarak, dia seperti melihat di balik air terjun. Oh, Itulah pasien mengeluh seperti berasap. berasap ya. Terus kalau dia siang atau melihat cahaya yang terang, dia silau. Oke. Atau ada juga yang pada pagi hari dia susah membaca, kayak gitu. Ah, Karena akibat katarak tadi, proses eh, cahaya masuk ke mata itu berpendar, sehingga dia merasa lebih silau biasanya. Dan juga karena akibat kekeruhan lensa katarak tadi, sehingga pandangannya terasa berasap. Itu yang hmm. mengganggu aktivitas kehidupan pasien sehari-hari Oke, itu biasanya. akan nambah masalah nggak, Dok, ketika ada orang yang dia belum tahu kalau itu katarak, tapi kan Hmm. kalau misalnya normalnya manusia pada umumnya ketika ada gangguan di mata tuh dia ngucek, Dok, Mm-mm. pakai jari dan mungkin agak Mm-mm. kencang gitu. Nah, Mm-mm. itu ada pengaruh nggak ke bola mata atau ke kataraknya? Nggak ada. Kalau untuk aktivitas mengucek mata itu nggak, tidak mempengaruhi ke kataraknya. Hmm. Pembentukan katarak itu tidak mempengaruhi. Tapi memang kalau orang-orang yang eh, dia menganggap remeh, misal katarak ini nggak apa-apa, Hmm. nggak bakal mengganggu gitu. Katarak pasti akan mengganggu memang. Tapi kalau ada Hmm. aktivitas mengucek mata itu nggak bakal Oh, nggak membuat bakal ya, nggak katarak. terlalu Nggak. bermasalah ke kataraknya. Hmm. Tapi katarak ini seberapa, kan tadi dokter menyebutnya mengganggu. Kalau saya mungkin melihatnya seberapa berbahaya, Dok. Hmm. Orang dengan katarak membawa mobil, membawa motor atau kendaraan-kendaraan bermotor tuh, Dok. Itu kan agak Hmm. gimana ya ngelihat penglihatan di luar lagi bawa kendaraan Hmm. atau bawa motor gitu kan berkabut, berasap Ya, atau apa gitu, Dok. ya jadi katarak itu karena pandangannya berasap sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu itu secara detail karena pandangannya berasap tadi. Hmm. Apalagi kalau dia pada malam hari terkena cahaya langsung kan biasanya silau. Hmm. Ini yang mengganggu pandangan saat mengemudi dan Hmm. pasien pun biasanya akan mengeluh. Dok, kalau saya mengemudi itu cahaya tuh silau. Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa dia sudah mengalami gejala katarak. Oh, saya harus ngecek nih karena kalau saya berkendara di malam hari, Hmm. lampu dari sana tuh ke saya silau. Ya, kalau masih muda mungkin bukan katarak, Oh, bisa katarak jadi yang lain ya. over Bisa tinggi. ya, bisa jadi memang Memang silau gitu. kelainan refraksi biasanya. Oh, Apakah ada astigmatisme atau ada miop itu bisa juga menyebabkan oh, silau. Tapi oke. kalau pada orang tua biasanya dia akan mengeluh dulu saya nggak silau dok, tapi sekarang kok jadi silau. Kayak gitu. Biasanya Merasa seperti itu. mulai terganggu Mm-mm. lah ya dengan itu. Nah, katarak ini pengobatannya kan yang saya tahu hanya satu, Dok, Mm-mm. operasi Mm-mm. gitu kan. Apa Mm-mm. kebenaran seperti itu, Dok? Untuk sampai saat ini pengobatan katarak itu eh, memang satu-satunya dengan tindakan, Oke. melakukan tindakan ya. Sekarang teknologi yang canggih sekarang itu namanya pikoemulsifikasi Oke, atau panjang sekali.
Iya, kalau masyarakat awam mengenalnya itu di laser kata Oh iya, mereka. betul, di laser. Saya mau di laser dok gitu. Nah itu tindakan dimana kita mengeluarkan lensa yang keruh tadi itu menggunakan mesin, namanya itu picoemulsifikasi tadi. Sebentar dok, Mm-mm. maaf dok. Ini mengeluarkan lensa tuh artinya matanya dikeluarin, Oh enggak, apa leh? enggak, ya. Jadi memang saya selalu menjelaskan ke pasien, pasien tuh takut dilakukan tindakan karena mereka pikir matanya dikeluarkan. Padahal enggak. Jadi kita dengan tindakan picoemulsifikasi ini, pasiennya operasi atau tindakannya itu pasiennya sadar, cuma ditetes obat matanya, kemudian kita lakukan picoemulsifikasi. Jadi kita gunakan alat, kemudian kita lakukan eh, dimakan lensa di dalam bola matanya. Oke. Jadi tindakannya sangat minimal sekali, minimal invasif sekali, kecil. Oke, recovery-nya berapa lama dok? Recovery-nya sangat cepat. Bisa dalam perbaikan penglihatannya dalam 1 hari pun sudah ada perbaikan. Apalagi kalau pasien yang sudah tidak pernah cuma bisa melihat lambaian tangan biasanya, itu dia akan sangat merasakan besok harinya pun sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sebentar. Namun untuk penyembuhan sempurna itu biasanya dia membutuhkan waktu sampai 1 minggu dan penyembuhan sempurnanya biasanya 1 bulan. Oh, itu lumayan makan waktu recovery-nya. Tapi tadi saya agak agak kaget mendengar dengan keadaan sadar dok di operasinya di laser Iya, dok. iya. Berarti matanya ditahan gitu. Iya, Dia tidak ada anestesi ada lokal tadi. anestesi ditetes tadi Ditetes nanti. obatnya. Oke, jadi matanya di anestesi. Iya, jadi itu sangat minimal sekali. Kalau di bius total Oke, kan ya tetap. banyak banyak sekali tindakan atau obat yang digunakan, tapi dengan picoemulsifikasi ini pasien akan merasa lebih nyaman, kemudian luka operasi yang dilakukan itu sangat kecil dan proses penyembuhannya pun lebih cepat. Hasilnya pun bisa dibilang lebih potensi untuk lebih baik. Iya, tapi tetap ngilu sih ya. Ya. Mata dibuka, di laser. Itu ada kemungkinan buta nggak dok? Kalau kayak gitu dok? Katarak ini kalau dibiarkan ya, katarak kalau dibiarkan itu memang bisa mengalami kerusakan saraf kalau dibiarkan. Jadi terutama kalau dia mengalami yang namanya glaukoma akibat katarak. Glaukoma. Jadi glaukoma akibat katarak itu bisa terjadi saat pembentukan kataraknya atau setelah kataraknya matang, gitu ya. Terlalu lama. Jadi kita jangan, kalau kita ada katarak, jangan dibiarkan. Kalau katarak dibiarkan, bisa jadi glaukoma. Jadi kalau tanda-tanda dia sudah glaukoma itu, dia sakit kepala, sampai mual, sampai muntah, sampai penglihatannya sudah terganggu tiba-tiba. Nah, ini menandakan bahwa sudah terjadi penekanan pada saraf bola mata. Kalau sudah terjadi kerusakan pada saraf bola mata akibat glaukoma ini, maka dia akan terjadi kerusakan permanen dan itu tidak bisa recovery lagi. Sehingga walaupun dilakukan tindakan misalnya, istilahnya sudah terlambat kita terlambat ya. melakukannya. Oke. Jadi justru katarak itu kalau dibiarkan malah jadi lebih berbahaya. Iya, jadi katarak itu kalau kita biarkan maka akan lebih berbahaya. Katarak harus dilakukan tindakan. Nah dok, itu kan di laser dok ya, tadi pakai Pico tadi itu yang saya tidak Pico. Iya. Pico. Itu kan laser kita taunya mahal dok. Itu di cover BPJS nggak ya kalau untuk tindakan itu dok? Ya, kalau katarak ini dia saat ini di Indonesia itu bisa di cover pakai apa aja bisa. Oke. BPJS pun mengcover untuk operasi. Asuransi lain pun bisa. Asuransi lain pun mengcover. Oke. Jadi bisa dilakukan. Ya, untuk alat sendiri yang digunakan di Rumah Sakit Lubuk Linggau ini dengan alat teknologi terbaru ya? Ya, kita menggunakan picoemulsifikasi atau laser. Ya, bahasa awamnya. Jadi kita pakai picoemulsifikasi itu di air bunda sehari-hari memang sudah operasi katarak menggunakan picoemulsifikasi. Oke. Nah dok, kalau misalnya pakai alat tadi yang paling mutakhir itu, berarti tingkat keberhasilan gimana dok? Kalau dengan picoemulsifikasi ini, tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Oke. Proses penyembuhannya juga lebih cepat dan hasil penglihatan pasien itu biasanya akan lebih baik dibandingkan dengan teknik yang lain. Nah, kalau setelah dilakukan
laser tadi, apakah ada kemungkinan bisa katarak lagi atau tidak, Dok? Ya, jadi ada yang namanya katarak sekunder. Oh, Tapi pasien nggak perlu khawatir. ah. Jadi setelah operasi kan itu dipasang lensa untuk Oh, penglihatannya. Lensa itu bisa keruh kembali di belakangnya. hmm, Tapi itu tidak perlu dilakukan tindakan operasi lagi. mm-mm, Kalau di sini kita menggunakan NDIAC, NDIAC laser, mm-mm. atau kalau bahasa awamnya tuh disinar. Jadi Oke. cukup kita sinar aja, nanti kita bersihkan. Kayak servis Iya, jendela atau kayak bersih jendela, jendela gitu bersihin ya. jendela. Kita bersihin, udah selesai. Oke. Jadi jangan percaya kalau ada tetangga yang ngomong, wah itu paling bertahannya cuma 1 tahun, 2 tahun. Enggak. Di sini nanti bisa kita NDIAC laser Mm. namanya, atau kita sinar aja. Di air bunda pun teknologi itu sudah ada. Oh, Masya Dan Allah. sangat sering kita lakukan. Iya, 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 iya. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu ada tadi gejala-gejala yang mengarah kepada katarak, Bapak Ibu bisa atur konsultasi sama Dokter Dani. Kapan Dok waktu konsultasinya Dok? Hari apa aja dan jam berapa? Ya, Polimata Air Bunda itu buka setiap dari hari Senin sampai Sabtu, Sabtu. mulai dari pagi jam 9 sampai jam 2, dan Mm-mm. juga sorenya ada lagi. Sorenya ada lagi. Sorenya ada lagi. Oke, luar biasa. Setiap hari, Iya, kecuali hari setiap Minggu hari. ya. Dan bukan saya sendiri aja. Ada tim, tim Ada dokter ya. 3 dokter Ada 3 mata dokter. di sini. Wah, luar biasa. Jadi pastikan ayah bunda bisa save nomor telepon adminnya rumah sakit di bawah. Kalau misalnya sewaktu-waktu butuh untuk menanyakan jadwal, mungkin termasuk menanyakan biaya ya, bisa cek di nomor telepon di bawah. Dan segera atur jadwal konsultasinya jika bapak, ibu, dan juga kakak adik sudah memiliki gejala seperti yang tadi dokter sampaikan. Terakhir dokter, Ya. pesan buat para mungkin orang tua atau mungkin yang memiliki gejala-gejala atau untuk menjaga kesehatan mata Dok, silakan Dok. Hmm. Pesan saya untuk Bapak Ibu dan anak-anaknya juga, memang beberapa orang pasien itu atau kita sendiri itu cemas, takut menghadapi katarak ini atau melakukan tindakan pengobatan katarak. Tapi yakinlah, insya Allah dengan vekoemulsifikasi, ini tindakannya akan lebih aman, hasilnya pun akan lebih baik, dan recovery-nya pun akan lebih cepat. Dan angka keberhasilannya itu sangat tinggi. Jadi tidak perlu takut lagi menghadapi katarak, karena katarak itu sebenarnya bisa kita atasi, insya Allah. Wah, Masya Allah, Dokter Dani, terima kasih Terima atas waktunya kasih, sudah Mas sharing-sharing. Ilham. Kita masih ada banyak banget konten tentang atau video edukasi tentang kesehatan mata ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan juga kakak adik. Pastikan subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya karena siapa tahu akan ada informasi atau video edukasi kesehatan yang sesuai dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan kakak adik alami. Jadi jangan kemana-mana. Tunggu lagi di video selanjutnya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.